Hai, Salam, kembali lagi bersama channel Daily Growing. Hari ini Kak Angking ingin sharing tentang topik yang mungkin sudah sering kita dengar dalam khotbah, dalam YouTube. Tetapi ada hal tersendiri yang Kak Angking rasa memberkati ketika membaca ulang kebenaran ini. Singkat saja, ada seorang bapak yang memiliki dua orang anak, si bungsu dan si sulung. Si bungsu meminta harta warisannya dan menjualnya serta pergi dari rumah orang tuanya, menghabiskan harta kekayaan itu. Kemudian tibalah kelaparan, dia melarat, akhirnya dia harus bekerja semrautan sebagai gembala babi. Nah, di tengah kesulitan itu dia ingat kepada orang tuanya dan dia berniat kembali lagi ke rumah orang tuanya. Kemudian dia langsung berangkat dan kembali ke rumah orang tuanya. Dari jauh orang tuanya melihat anaknya yang bungsu ini pulang, dia berlari dengan bergegas, dengan kencang, kemudian dia rangkul, dia peluk, dia cium. Dia sangat terharu karena anak ini pulang. Kemudian dia sampaikan kepada pegawainya, cepat berikan pakaian yang terbaik, jubah yang terbaik, kenakan cincin pada jarinya, kenakan sepatu pada kakinya. Singkat cerita, diadakanlah pesta karena anak ini pulang. Dan si sulung juga pulang dari tempat kerjanya dan dia mendengar ada keramaian di rumah. Ada apa ini? Dia tanya sama pegawainya, oh itu adik tuan yang bungsu itu sudah pulang dan ayah tuan mengadakan pesta. Anak sulung ini mulai jengkel. Dia ngerasa bahwa tidak adil, ya merasa jengkel ya. Sehingga dia tidak mau masuk. Kemudian ayahnya datang membujuk dia untuk masuk. Tetapi dia katakan, saya sudah taat, saya sudah setia, saya sudah menjadi anak bapak yang baik di rumah. Tetapi belum pernah sama sekali bapak atau ayah kasih saya potong sapi untuk saya pesta dengan teman-teman saya. Ayahnya jawab dengan bijaksana, dia katakan bahwa bukankah semua yang saya miliki adalah milikmu juga? Adikmu yang hilang itu sudah pulang dan ditemukan kembali. Mari kita pesta, merayakan bersama-sama. Nah, begitulah kira-kira cerita tentang anak yang hilang tadi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik, itu kasih Allah kepada yang terhilang. Dalam cerita tadi, siapa yang terhilang? Tentunya si bungsu. Kemudian siapa si bungsu? Pendosa. Pendosa tidak ada damai sejahtera. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam pikiran saya itu, mengapa bisa seorang ayah biarkan anaknya terhilang? Bukankah anak itu dalam kuasa ayahnya, dalam kontrol, dalam otoritas seorang ayah? Saya sempat berpikir demikian, teman-teman. Nah, kadangkala Allah membiarkan kita melakukan apa saja yang kita mau. Dia tidak mengekang kita. Dia katakan, silahkan lakukan saja apa yang kamu mau. Dan kadangkala kita membuat sebuah keputusan yang salah, yang kita sendiri anggap benar, padahal salah total. Setelah kita merasakan menderitanya, tersiksanya hidup dalam dosa, baru kita ingat kepada Bapa. Baru kita ingat pulang atau kembali kepada Bapa. Nah, yang menarik teman-teman, Bapa tetaplah Bapa bagi anak-anaknya. Sebejat apapun, sedurhaka apapun, anak tetap menjadi anak bagi bapaknya, karena sudah menjadi darah daging. Di bagian lain dikatakan bahwa kita ini lahir dari Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kalau hari ini teman-teman merasa terhilang, sama seperti si bungsu, merasa tidak layak, tidak pantas menjadi anak seorang bapa, respon seorang bapa yang luar biasa adalah tangannya terbuka. Dia bahkan merangkul, memeluk, mencium. Tidak ada sepatah kata pun judge atau menghakimi keluar dari mulut seorang bapa. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Karena Allah adalah kasih, dia tidak akan pernah berhenti mengasihi saudara. Dia selalu menunggu kapan kita kembali kepadanya. Tangannya selalu terbuka. Sekarang tergantung kepada kita. Mau kita kembali kepada Tuhan? Maukah kita berbalik kepadanya? Tuhan selalu menunggu kita balik kepadanya.
dan Dia siap menerima kita, mengembalikan kita sebagai anak-anak. Diberikan cincin dalam budaya orang Yahudi adalah artinya dikembalikan kepada posisi kedudukan, memiliki hak dalam sebuah kerajaan. Kita ini adalah anak-anak Allah yang memiliki hak di dalam kerajaan surga. Amin. Karena itu, mari kembali kepada Tuhan, sebab Dia menunggu kita. Tangannya terbuka. Itu saja sharing kita hari ini. Shalom, Tuhan berkati.